إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah, tiada henti para khutbah di setiap khutbah Jumat selalu menyeru dan mengajak kepada kita semua. Perkara yang pertama yang senantiasa didengung-dengungkan dan diajak para khutbah di setiap khutbah Jumat, yaitu perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dunia ini kita memiliki satu rutinitas yang harus kita kerjakan setiap waktu dan setiap saat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dan mengutus seluruh para nabinya dalam rangka untuk menyeru dan mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, al-ibadah sebagaimana digariskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wal-batina. Yang dimaksud dengan ibadah atau definisi ibadah yaitu sebuah perkara, amalan yang mencakupnya di dalam sebuah amalan yang di dalamnya terdapat perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan kita, baik dari perbuatan kita, baik yang tampak terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Inilah yang dinamakan dengan al-ibadah. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, di dalam ibadah adalah
ibadah adalah satu bentuk perkara yang harus kita ketahui. Karena perkara ibadah ini ada di antaranya yang wajib, ada di antaranya yang disunnahkan, dan lain sebagainya. Maka kita harus memiliki ilmunya, kita harus tahu dalilnya, kita harus mengerti kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita salat. Kenapa salat harus 5 waktu, kenapa subuh harus 2 rakaat, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4 rakaat. Dan di sana ada salat-salat sunnah dan yang lainnya. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, kenapa diwajibkan untuk puasa? Bagi yang memiliki harta, ketika sudah mencapai nisabnya, untuk dia mengeluarkan zakatnya. Dan itu semua dilakukan atas dasar keilmuan yang telah Allah gariskan kepada kita. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, maka diwajibkan untuk kita semua untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada uzur, tidak dimaafkan bagi seorang muslim yang dia tidak mengetahui tentang perkara ilmu agamanya, yang dia tidak mengetahui kenapa dia salat, kenapa dia puasa, kenapa dia haji, kenapa dia zakat dan perkara yang lainnya. Maka tidak ada uzur bagi seorang muslim untuk dia mengatakan saya seorang yang bodoh. Karena hampir setiap khutbah Jumat, setiap pekan, yang mana para khutbah memperingatkan kepada kita, mengajari kita, mengajak kita setiap pekannya, belum setiap harinya, mungkin setiap masjid mengadakan kajian-kajian Islam yang semuanya terdapat hazanah-hazanah keilmuan. Maka tidak ada uzur di kota-kota besar bagi orang-orang yang sudah sampai informasi kepada mereka. Maka tidak ada uzur bagi untuk mereka mengatakan bahwasannya kami adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang memiliki ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan lebihkan beberapa derajat di antara mereka, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu agama. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajatnya. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu seorang yang dia bukan orang Arab, yang dia berasal dari negeri bagian Rusia atau Uni Soviet di daerah Bukhara, yang mana dia derajatnya diagungkan, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak beliau meninggal sampai hari ini, sampai hari kiamat. Imam Bukhari namanya dielu-elukan oleh kaum muslimin karena kitabnya, kitab Sahih Bukhari, dibaca oleh kaum muslimin setiap masa, setiap waktu. Ketika kita membaca qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kaum muslimin mendoakan kepada Imam Bukhari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati al-Imam Al-Bukhari. Demikianlah mereka orang-orang yang memiliki ilmu agama dari para ulama, Allah akan angkat derajat mereka. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, beruntunglah orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentunya jawabannya tidak sama. Orang yang memiliki ilmu tentu mereka akan lebih mulia, mereka lebih cerdas daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita berlomba-lomba untuk kita mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, apa tujuan dari seseorang mempelajari ilmu agama? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tujuan dari mempelajari ilmu agama, rafa'al jahl an nafsi wa rafa'al jahl an ghairi. Menuntut ilmu agama tujuannya yang pertama adalah mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Kemudian setelah dia pandai, setelah dia pintar, maka diharapkan dia bisa mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Ayyuhal muslimuna ibadallah, demikian pula dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada seorang ibu yang melahirkan anak bayi yang keluar dari perut ibu dia langsung menjadi seorang alim. Dikatakan belajarlah kalian, karena tidak ada ibu yang melahirkan seorang anak langsung menjadi seorang alim. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, dahulu para immatus salaf, mereka semua belajar ilmu agama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala diperintahkan oleh ibunya untuk dia pergi ke majlis ilm, untuk duduk mendengarkan ilmu dari gurunya. Kata ibunya,
silakan kamu duduk di majlisul ilm, tapi jangan pernah engkau catat ilmu dari gurumu kecuali engkau catat yaitu perkara dari akhlak dan adab seorang guru. Maka inilah yang dilakukan oleh Imam Ahmad. 20 tahun dia duduk, yaitu dia memperhatikan adab dan akhlaknya seorang guru. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, demikian pula seterusnya mereka para imatus salaf, mereka keluar dari kampung halamannya untuk mencari guru-guru yang terbaik di antara mereka, yaitu orang-orang pilihan yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang ahlul hadis, yang sangat tersohor dan terkenal, yang didatangi oleh para ulama dan kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Contohnya yaitu ada seorang ulama berasal dari negara Yaman, yaitu Al-Imam Abdul Razak Ibn Hammam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Dia berasal dari negara Yaman di kota Sun'a, tapi majlisnya didatangi oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Ada di antara mereka yang datang dari Najd, ada yang datang dari Mesir, ada yang dari Syam dan dari berbagai negara, termasuk Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Yahya Ibn Ma'in, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah dan yang lainnya dari para imatu ahlul hadis. Mereka berbondong-bondong untuk menimba ilmu dari seorang alim, yang mana ini adalah kebiasaan dari mereka para imatus salaf rahimahumullah ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka hendaklah kita semua semangat untuk menimba ilmu agama. Jangan kita merasa berputus asa bahwasanya kita sudah tua, bahwasanya masa kita untuk belajar sudah habis, bahwasanya mempelajari ilmu agama. Dikatakan oleh para ulama, menuntut ilmu agama min mahdi ila lahdi, menuntut ilmu agama semenjak kita keluar dari perut ibu kita sampai kita memasuki liang lahat kita. Itulah proses belajar kita. Tidak ada waktu jeda untuk kita beristirahat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, dikatakan oleh guru kami Syekh Muqbil rahmatullahi alaih bahwasanya menuntut ilmu agama adalah merupakan afdalul jihad wal qurbatu ila Allah, bahwasanya menuntut ilmu agama adalah sebaik-baik jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya menuntut ilmu agama adalah sebaik-baik pendekatan diri dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, sibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa khashiyatuhum ar-rahmah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah lalu mereka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mempelajari, saling murajaah, saling mengingatkan, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di masjid yang mereka mau belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Dan dia akan diliputi rahmat oleh para malaikat. Karena malaikat turun, malaikat mendoakan orang-orang yang duduk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mereka melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah. Mereka akan diberikan ketenangan jiwanya dan mereka akan diliputi rahmat oleh para malaikat. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, belajar dan belajarlah kita. Jangan kita bermalas-malasan, karena ilmu itu akan bermanfaat untuk diri kita, akan bermanfaat untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita semua. Dengan kita mempelajari ilmu agama Allah, dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat seseorang, Allah akan angkat derajat suatu kaum dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, tentunya orang-orang yang mereka belajar menyibukkan diri mempelajari ilmu agama Allah, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jalan menuju surga
hanya akan bisa kita gapai, hanya akan kita bisa peroleh dengan kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Surga itu akan bisa kita peroleh dengan kita mempelajari Al-Qur'an, dengan kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahwasanya surga itu sesungguhnya jalannya sudah ada. Allah sudah tentukan bahwasanya ikutilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengikuti jalan yang bercabang-cabang, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku dan jangan kalian mengikuti jalan yang bercabang-cabang, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah pentingnya perkara ilmu agama. Maka kita harus mempelajari ilmu agama ini. Ada sebuah hadis tapi derajatnya dhaif, didhaifkan oleh para ulama yang sering kita dengar. Mungkin tujuan orang menciptakan hadis ini tujuannya baik dan benar, tapi derajat hadisnya dhaif. Kita sering mendengar, utlubul ilm walau bis-sin, fa inna talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Derajat hadis ini adalah dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab dan para a'imah yang lainnya mendhaifkan karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Atika Tarif Ibn Salman yang dia riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Tapi di kalimat akhir hadis tersebut, fa inna talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Penggalan hadis ini sahih. Ayuhal muslimuna ibadallah, mungkin orang menciptakan hadis ini tujuannya baik. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bahwasanya negara Cina tidak ada ilmu agama, negara Cina cuma ada ilmu dunia. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita mencari mereka para ulama yang mereka mempelajari ilmu agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya wad din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din, wa ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya tidak memperpanjang dari khutbah yang pertama. Al-khulasah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Allah menciptakan kita dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan, diperintahkan kepada kita semua, diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mereka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita pribadi masing-masing. Setelah kita pandai, silahkan kita menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang lainnya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, tak lupa tiada henti untuk kita senantiasa berdoa, memohon taufik dan hidayah kepada Allah, untuk Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, dan kebodohan yang menimpa umat ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, mungkin ini dari khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa penguasa negeri ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.